Pernyataan sikap Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur untuk penyelamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Senin, 12 September 2022 Masehi, 23 Safar 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati dan menimbang persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan akhir-akhir ini. 1. Adanya upaya dan gerakan dari pihak-pihak tertentu yang terus mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. 2. Adanya rekrutmen TNI yang membuka peluang bagi keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota TNI, sedangkan TAP MPRS 25 tahun 1966 tegas melarang PKI dan organisasi sayapnya serta penyebar luasan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. 3. Adanya kebijakan pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara dengan biaya yang sangat besar di tengah sangat tingginya hutang negara yang tidak disertai dengan kajian akademik dan studi kelayakan yang memadai terkait kemanfaatannya, urgensinya, latar belakang historisnya, dan terutama dampak sosiologisnya. 4. Rencana pemerintah menaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok yang penetapan harganya dalam kendali pemerintah seperti BBM, LPG, tarif PPN, tarif dasar listrik, dan lain-lain di tengah himpitan keterpurukan ekonomi rakyat pasca pandemi COVID-19. 5. Menguatnya Islamofobia di tengah masyarakat maupun institusi pemerintah diindikasikan dari hilangnya madrasah dalam undang-undang pendidikan, diperkuatnya kontrol pemerintah terhadap pesantren melalui undang-undang pesantren, kebijakan dan program moderasi beragama yang mengancam kemurnian akidah dan syariat Islam, hilangnya nama tokoh-tokoh besar Islam dalam kamus sejarah Indonesia, propaganda penolakan pengakuan khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, dan stigma teroris, radikalis yang dilekatkan ke agama Islam berikut pemeluknya yang taat dan berkepedulian tinggi terhadap keutuhan agamanya. Sementara pada sisi lain, PBB telah mengeluarkan resolusi tentang anti-Islamofobia yang seharusnya diindahkan dan dilaksanakan di Indonesia. 6. Telah dan akan dilakukannya pengangkatan lebih dari 250 pejabat atau PJ, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sebagai dampak kebijakan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 yang patut diwaspadai sangat rawan terjadi praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan rawan pula digunakan kelompok tertentu untuk pemenangan pemilu atau Pilpres 2024 sehingga membutuhkan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mengantisipasinya. 7. Makin vulgarnya gerakan dan keberanian kelompok LGBT untuk menunjukkan eksistensinya karena merasa mendapat dukungan pemerintah, sedangkan LGBT merupakan perilaku menyimpang dan dilarang oleh seluruh agama yang apabila terus dibiarkan dan tidak dibatasi eksistensinya dan aktivitasnya akan mengancam psikologi anak-anak bangsa di samping menimbulkan keresahan masyarakat. 8. Meningkatnya gejala ketidakadilan dalam penegakan hukum atau inequality before the law, ditandai banyaknya kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh Islam yang kritis terhadap pemerintah, sedangkan para buzzer pembela pemerintah selalu aman dari jeratan hukum meski melakukan tindakan yang patut diduga ada unsur pidana. 9.
terus munculnya gelombang kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan sangat merugikan rakyat, seperti kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi yang berakibat pupuk menjadi langka dan mahal, serta kebijakan kontroversial impor bahan-bahan pangan hasil pertanian yang jelas-jelas merugikan para petani. Kemudian munculnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang merugikan buruh, RUU KUHP yang mengancam demokrasi, kemerdekaan dan hak asasi rakyat dalam menyampaikan pendapat, dan terbaru kebijakan pemerintah yang memaksakan kenaikan harga BBM. 10. Makin meluasnya ketidakpercayaan rakyat atau social distrust terhadap kepemimpinan nasional akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan malah menimbulkan permasalahan yang kompleks serta menyengsarakan rakyat sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta di atas. Maka harus diambil keputusan berskala nasional dalam tempo sesingkat-singkatnya guna memecahkan permasalahan nasional yang kompleks dewasa ini dan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dengan ini, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Menolak tegas wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, maupun penambahan batas masa jabatan presiden hingga 3 periode, karena wacana-wacana itu jelas bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menolak tegas proses rekrutmen calon anggota TNI dari keturunan PKI karena bertentangan dengan substansi TAP MPRS 25 tahun 1966 dan berpotensi membahayakan keamanan negara serta membangkitkan kembali komunisme. 3. Menolak keras pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara karena dinilai tidak urgen, tidak manfaat, tidak prioritas, historis, berpotensi menambah beban hutang negara yang hakikatnya akan membebani rakyat juga, serta dikhawatirkan akan merugikan masyarakat adat setempat. 4. Menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, LPG, tarif PPN, tarif dasar listrik yang pasti akan memberi efek domino ikut naiknya harga berbagai bahan kebutuhan dasar yang berdampak semakin menambah berat beban rakyat serta makin memburuknya perekonomian rakyat yang sebelumnya sudah sangat terpuruk akibat pandemi COVID-19. 5. Menolak keras segala agenda pihak manapun, terutama yang terafiliasi dengan pemerintah, yang terindikasi bermuatan Islamofobia, dan menuntut pemerintah untuk mengindahkan resolusi PBB tentang anti-Islamofobia dengan merevisi kebijakan-kebijakannya, dengan memasukkan kembali madrasah dalam undang-undang pendidikan, melepaskan kontrol pemerintah terhadap pesantren, meninjau kembali program moderasi beragama, memasukkan kembali nama tokoh-tokoh besar Islam dalam kamus sejarah Indonesia, menghentikan propaganda khilafah bukan ajaran Islam, dan menghilangkan stigma teroris dan radikalis yang dilekatkan ke ajaran Islam dan pemeluk taatnya. 6. Menolak keras pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri dari unsur TNI Polri, karena selain bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki pijakan konstitusi, juga bertentangan dengan semangat reformasi untuk menghapus dui fungsi TNI Polri. 7. Menolak tegas gerakan LGBT dan meminta Presiden bersama DPR RI untuk melarang eksistensi dan gerakan LGBT di Indonesia melalui pembentukan undang-undang